Pemirsa, di tengah perang Gaza yang telah mengorbankan 33.000 lebih rakyat Palestina, ratusan anggota kontingen Garuda di Lebanon Selatan tetap merayakan Idul Fitri. Sholat Id dilakukan di masjid dan setelahnya saling bermaafan dan tidak ketinggalan. Mereka pun menyantap berbagai hidangan khas Lebaran layaknya di Indonesia. Dan kini kami sudah terhubung dengan Kolonel Infantri Ragung Ismail Akbar, Komandan Satgas Yonmek TNI Konga 23R Unifil 2024. Assalamualaikum Pak Komandan, selamat pagi waktu Jakarta, selamat Idul Fitri, maaf lahir batin, apa kabar? Waalaikumsalam Mas, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ya, baik. Komandan, bisa diceritakan bagaimana suasana Lebaran di sana? Anda harus bertugas begitu ya, di tengah situasi dan kondisi yang tidak biasa. Apa yang dilakukan di sana saat Lebaran? Ya tentunya makasih Mas pertama-tama ya atas kesempatannya. Memang kita tahu bahwa situasi di wilayah Lebanon Selatan, konflik antara kedua belah pihak masih intens. Jadi di tengah-tengah kami melakukan kegiatan rutin harian seperti patroli, kemudian juga memantau situasi terutama di Line di wilayah Lebanon Selatan. Kami juga di sini melakukan sholat Idul Fitri tadi pagi, kemudian juga halal bihalal intern kita karena memang situasinya tidak bisa kami lakukan kegiatan bersama masyarakat lokal maksudnya. Kemudian juga tentunya ini yang mungkin dirindukan oleh setiap prajurit, makanan-makanan khas Indonesia seperti yang Mas lihat di tayangan itu ya, ada opor ayam dan segala macam teman-temannya, begitu Mas. Ya, baik Komandan, artinya di tengah berbagai situasi dan kondisi yang tidak biasa, Anda harus bertugas begitu ya di daerah konflik. Ini kita bisa lihat sukacita dan juga kebahagiaan Lebaran begitu terasa, masih tetap bisa dilaksanakan di sana. Ini ada berapa kontingen Garuda yang dikirimkan dan juga dikerahkan di Lebanon Selatan, Komandan? Kalau untuk Satgas Yonmek TNI sendiri, ini ada 850 orang. Ini memang berada persis di dekat perbatasan, terutama di wilayah Lebanon Selatan. Kemudian juga ini terbagi menjadi 4 tempat kalau di Satgas Yonmek TNI 23R ini. Ada 4 tempat, kemudian di mana di UNP 71, Seven Daswan, kemudian UNP 9-92, kemudian juga UNP 9-15 dan satu lagi 9-63. Jadi ada 4 tempat untuk Satgas Yonmek 23R, begitu Mas. Baik Pak Ragung, ini kita bisa lihat bagaimana pengerahan pasukan yang ada di sana, mereka berkorban untuk tidak bisa berlebaran bersama dengan keluarga di tanah air, termasuk Anda nih Pak Ragung. Kira-kira bagaimana perasaan Anda untuk harus memimpin pasukan yang ada di sana begitu dan harus jauh dari keluarga di Indonesia? Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau soal jauh dari keluarga ini memang risiko kita sebagai prajurit. Dan tentunya kita kesini memiliki tujuan yang lebih besar. Jadi keluarga juga pastinya mendukung kita sebagai pasukan perdamaian. Yang mana memang kalau melihat sejarahnya, pasukan perdamaian yang dikerahkan oleh TNI ini sudah sejak lama. Jadi kami juga berkomitmen untuk melaksanakan tugas ini dengan baik, Mas. Baik, Pak Ragung, tapi apakah ada rasa rindu, rasa kangen terhadap anak istri di Indonesia? Kalau soal itu sudah pasti, tapi tentunya di sini juga kami ada jaringan internet, jadi kadang ketika di sela-sela kita kegiatan melaksanakan kegiatan patroli, para prajurit juga bisa menghubungi keluarganya, termasuk tadi pagi Mas. Tadi pagi mungkin setelah dan menjelang sholat Id itu ya biasa prajurit kita melaksanakan komunikasi sama keluarganya begitu. Baik, artinya karena Pak Ragung ini sudah rindu dengan anak istri, kita akan sambungkan langsung dengan istri dan Satgas Yonmek TNI. Ada Ibu Arin Ragung langsung dari Solo. Halo, Assalamualaikum Ibu Arin. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Ini langsung dari Solo, Ibu Arin? Kebetulan kami sedang berada di Jawa Timur. Lagi ada di Jawa Timur. Oke, ini mungkin Pak Ragung sudah familiar dengan suaranya ya. Baik, Bu Arin, ini sudah berapa tahun nih? Atau tahun keberapa ditinggal tugas oleh Pak Ragung? Baik, terima kasih. Kebetulan selama 17 tahun pernikahan, saya baru kali ini ditinggal Satgas dan langsung Satgas luar negeri. Untuk keberangkatannya sendiri kurang lebih 1 bulan yang lalu. Oke, baik. Ini tapi bagaimana komunikasi yang dilakukan bersama dengan suami karena harus mengabdi kepada negara, utamanya ini berada di luar negeri, di medan yang situasi yang tidak biasa, di medan konflik? Alhamdulillah, karena ada jaringan internet, jadi komunikasi sampai dengan saat ini lancar, walaupun terkendala perbedaan waktu. Jadi kami biasanya berkomunikasi pada waktu Indonesia Barat di sore hari, begitu. Iya. Baik, ini katanya Pak Ragung adalah sosok ayah yang sayang banget gitu sama anaknya. Ini biasanya ketika nelpon yang dicari istrinya dulu atau anaknya dulu nih? Biasanya saya dulu yang dicari. Oh, pasti istrinya dulu ya? Kedua putri kami. Oke. Tapi apakah ada rasa deg-degan atau khawatir begitu sebagai istri dari seorang abdi negara melihat sang suami ini harus berada di medan perang di situasi yang tidak biasa, apalagi harus meninggalkan keluarga dalam momen-momen tertentu? Baik, terima kasih. Untuk rasa deg-degan, takut, was-was sudah pasti ada ya, karena sedang menjalankan misi perdamaian dunia. Tapi di balik itu juga ada suatu kebanggaan karena tidak semua prajurit mendapatkan kesempatan yang sama. Oke, baik. Artinya segala disyukuri ya. Oke, saya mau ke Pak Ragung nih. Pak Ragung, ini tadi istri Anda menyebutkan bahwasanya sudah 17 tahun ditinggal terus katanya ya untuk bertugas gitu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada sang istri utamanya di Lebaran hari kedua ini? Silakan Pak Ragung. Ya tentunya Mas cukup sama seperti mungkin bersama dengan prajurit saya yang lain. Jadi diharapkan untuk para keluarga sekalian di tanah air tentunya tidak usah khawatir berlebihan. Jadi situasi kondisi ini juga walaupun masih intens pertikaian antar kedua belah pihak, tapi tentunya kami punya juga prosedur-prosedur tertentu yang membuat para prajurit kita aman. Jadi yang penting doa dari para keluarga itu yang paling penting, Mas. Oke, baik. Pak Ragung, tadi Anda menyebutkan doa dari keluarga sangatlah penting. Apa tantangannya sebagai seorang abdi negara untuk bertugas di luar negeri, utamanya Anda harus membagi antara menjadi seorang abdi negara dan juga seorang ayah dan juga seorang suami. Apa tantangannya Pak Ragung? Kalau saat ini tentunya ya pasti manusiawi kalau kita juga rindu kangen sama keluarga, Mas. Cuma yang pasti karena tadi saya sampaikan di awal bahwa memang ini adalah komitmen TNI kita untuk ikut serta dalam pasukan perdamaian. Tentunya juga kami di sini berkomitmen untuk mengemban tugas ini dengan baik. Tentunya dengan dukungan dari keluarga, begitu Mas. Oke, artinya memang Anda betul-betul meluruskan niat bahwasanya apa yang Anda lakukan saat ini demi tugas negara dan juga demi kemaslahatan banyak orang, begitu ya Pak Ragung ya? Betul, kita berkomitmen itu. Baik, ini saya begitu terharu melihat bagaimana koneksi yang ada meskipun hanya terhubung melalui secara daring begitu ya. Pak Ragung, saya juga melihat beberapa waktu yang lalu ada prajurit Anda yang juga dihubungkan langsung bersama dengan keluarganya atas nama Uli Aulia, dan juga mungkin ini menjadi salah satu gambaran bahwasanya sebetulnya prajurit di sana juga diperbolehkan untuk masih berkomunikasi dengan keluarga, begitu ya Pak Ragung? Terutama pada saat Lebaran kemarin. Kalau berkomunikasi itu boleh Mas, yang penting pada saat-saat kegiatan tidak melaksanakan kegiatan taktis seperti mungkin ketika sedang melaksanakan patroli, kemudian mungkin ada beberapa tempat yang untuk kita mengobservasi keadaan antara kedua belah pihak itu kita tidak diperbolehkan karena supaya memang konsentrasi prajurit pada saat melaksanakan tugas itu tinggi. Jadi komunikasi kepada keluarga ataupun kepada
keluarga di Indonesia itu dilakukan pada saat kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan taktis. Mungkin pada saat istirahat, pada saat malam hari ketika tidak melaksanakan kegiatan patroli begitu Mas. Oke, baik. Pak Ragung, saya tidak bisa membayangkan meskipun saya juga seorang jurnalis di mana saya harus juga bekerja begitu di hari raya dan jauh dari keluarga, apalagi Anda ini lintas benua gitu ya, jauh dari keluarga. Sebetulnya komitmen apa yang Anda dan juga prajurit Anda pegang dalam bertugas begitu untuk bisa memberikan kebermanfaatan bagi sesama? Baik Mas, tentunya yang tadi juga di awal sudah saya sampaikan bahwa memang sebagai pasukan perdamaian peacekeepers ini kan kita sudah lama, TNI kita sudah lama berkecimpung ataupun ikut andil sesuai dengan amanat undang-undang kita bahwa negara kita juga ikut andil dalam perdamaian dunia. Kami berkomitmen bahwa saat kami di sini sesuai dengan juga sebelum kami terdahulu yang sudah melaksanakan tugas dengan berhasil, juga kami berkomitmen untuk meneruskan keberhasilan dari satgas-satgas sebelumnya Mas. Tentunya juga berbagai tantangan apalagi ketika satgas kami saat ini di sini ketika situasinya konfliknya makin intens. Tapi itu tidak menjadi halangan bagi kami. Tentunya juga kami tetap berpedoman kepada SOP yang ada dan tetap menjaga sabta marga semua prajurit di sini begitu. Ya, baik. Pak Ragung, keberadaan Anda di sana betul-betul menjadi representasi dan juga kebanggaan kami di Indonesia, di mana artinya ketika banyaknya ratusan prajurit yang dikirimkan ke sana, artinya prajurit kita dipercaya begitu untuk bisa membantu situasi dan kondisi di sana. Ini saya tadi juga melihat bahwasanya Anda masih bisa tetap berlebaran, masih bisa tetap menikmati makanan-makanan khas Indonesia. Ini saya mau tanya juga nih ke Bu Arin. Bu Arin, kira-kira apa sih biasanya makanan favorit yang disuka oleh Pak Ragung ataupun apa sih yang dikangenin di saat momen-momen Lebaran? Baik, terima kasih. Pada saat momen Lebaran biasanya komandan ini sukanya ketupat atau lontong dicampur dengan opor ayam, kemudian untuk kue keringnya beliau sukanya kastengel. Oke, artinya ini sebenarnya sama ya seperti bapak-bapak pada umumnya ya. Dan saya yakin juga Pak Ragung pasti merasa bahwasanya meskipun makan ketupat di sana, nggak akan ada makanan yang lebih enak kalau nggak didampingin oleh istri begitu ya, atau nggak makanan buatan istri gitu ya. Nah, ini kita juga bisa melihat bahwasanya situasi dan kondisi yang membuat Bapak dan Ibu jauh begitu ya. Kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan ataupun juga pesan-pesan kepada sang suami untuk bisa tetap semangat nih mengawal pasukan yang ada di Lebanon Selatan. Silakan, Bu Arin. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah kepada Komandan beserta seluruh pasukan Satgas. Mohon maaf lahir dan batin. Salam hormat dan tetap semangat bagi seluruh pasukan Satgas Yonmek TNI 23 Air Unifil yang sekarang sedang menjalankan misi menjaga perdamaian dunia di wilayah Lebanon. Sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan gerak mundurnya Israel dari Lebanon, mengembalikan kedamaian dan keamanan internasional, dan membantu pemerintah Lebanon untuk mengembalikan otoritas efektifnya di area tersebut. Dan juga kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan di tanah air, selalu berikan dukungan moral kepada suami, anak, pacar, atau kerabat yang sedang menjalankan tugas di Lebanon melalui dorongan semangat ketika berkomunikasi dan juga melalui doa tentunya. Oke, baik. Ini Pak Ragung, saya bisa lihat senyum Anda sangat sumringah sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh istri tercinta bisa menjadi amunisi dan juga semangat baru untuk Anda bisa tetap mengawal pasukan yang ada di sana. Pak Ragung, terima kasih banyak. Ibu Arin, terima kasih banyak. Saya bisa merasakan bagaimana koneksi Anda berdua dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan lillah karena Allah Ta'ala dan juga bisa menjadi pahala yang betul-betul dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ragung dan juga Ibu Arin, sehat selalu, selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin.